Era baru skuad timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Bagaimanapun yang terjadi, kita ucapkan terima kasih kepada juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Karena dia telah membawa timnas dari era kegelapan ke masa depan yang cerah sehingga bisa naik level di Asia dan dapat diperhitungkan. Mau tak mau kita harus menerimanya, kehilangan Shin Tae-yong dan mensupportnya kedatangan pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Dalam waktu rentang 3 bulan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai kembali. Skuad Garuda akan bertandang lebih dulu ke Australia dan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Namun akan ada tambahan amunisi baru buat timnas Indonesia, yang selama ini kita harapkan dan ditunggu-tunggu. Sebanyak 4 pemain naturalisasi baru, akan bergabung dengan timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Sebelumnya, PSSI membuat keputusan sangat mengejutkan dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Menurut Erick Thohir, keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang panjang dan matang, serta evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Badan Tim Nasional, secara menyeluruh terhadap performa tim dan tujuan jangka panjang, yang ingin dicapai oleh Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Bahkan keputusan untuk memecat STY sangat mengejutkan banyak pihak, karena PSSI baru saja memberikan kontrak baru pada Juni 2024 selama 3 tahun ke depan. Selain itu, secara prestasi timnas Indonesia tidak ada masalah dan kini masih bersaing untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga dijadwalkan akan bertemu Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Artinya tersisa waktu 2,5 bulan sebelum laga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan ada beberapa faktor yang membuatnya memutuskan memecat pelatih asal Korea Selatan itu. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, hubungan saya sangat baik, kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, ujar Erick Thohir di Jakarta. Erick Thohir menjelaskan, dinamika yang terjadi di tubuh skuad Garuda menjadi salah satu bahan evaluasi oleh PSSI untuk memberhentikan ST. Selain itu, dia menyatakan perlu adanya pelatih yang bisa menerapkan strategi dengan diiringi oleh kesepakatan para pemain. Komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk memimpin timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak, bunyi pernyataan resmi PSSI. Pergantian pelatih tentu banyak pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola timnas Indonesia. Erick Thohir bukan orang sembarangan, dia sangat kental dengan dunia sepak bola, bahkan dia pernah mengakuisisi sebagai pemilik klub Inter Milan. Memilih pelatih asal Belanda tersebut tentu bukan asal-asalan memilih. Karena Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Patrick Kluivert beranggapan dengan hadirnya tambahan dari 2 sektor asisten. Baginya dapat membuat pekerjaan dia sebagai pelatih suatu tim nasional semakin terstruktur. Alasan memilih Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, tak lain dan tak bukan adalah demi memajukan skuad Garuda di berbagai kompetisi. Seperti melihat target yang dia miliki, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, Kluivert merasa kehadiran Alex dan Denny, setidaknya dapat mewujudkan target tersebut. Belum lagi, rupanya Patrick kenal betul terhadap Alex dan Denny, oleh karenanya dia mempercayakan tampuk asisten kepada mereka berdua. Alex Pastoor dan saya pernah bersama di kursus pelatihan sepak bola profesional, dan dia memiliki rekam jejak yang hebat bersama Aymer City. Sedangkan Denny adalah teman baik saya, kami sama-sama bermain di tim muda Ajax Amsterdam, tapi yang penting dia adalah asisten pelatih yang loyal dan luar biasa, ujar Kluivert. Jadi, baik Alex dan Denny, mereka berdua sama-sama memiliki nilai yang positif sebagai seorang asisten untuk timnas Indonesia. Alex dan Denny juga rupanya memiliki rekam jejak yang bagus di dunia kepelatihan. Oleh karena itu, Patrick mempercayakan posisi asisten kepada mereka berdua. Alex Pastoor misalnya, dia sudah terbukti hebat dalam sektor kepelatihan.
Bahkan namanya sering disebut sebagai spesialis membawa tim promosi. Sudah 3 kali Pastoor membawa tim kasta kedua berhasil promosi ke kasta pertama atau Eredivisie, yaitu untuk klub Almere, Sparta Rotterdam, dan Excelsior. Kalau soal Denny, dia terkenal dengan komunikasi dan penyampaian yang mudah dipahami oleh para pemain. Belum lagi dia bisa berbahasa Indonesia, oleh karena itu Kluivert langsung memboyong Lanzaat dalam struktur kepelatihan timnas Indonesia. Jadi, alasan Patrick Kluivert memanggil 2 asisten untuk timnas Indonesia, tak lain dan tidak bukan, demi bisa memajukan skuad Garuda ke pentas Asia maupun dunia. Nah, jadi sudah paham kan kenapa Pak Ketum Erick Thohir memilih pelatih asal Belanda ini? Bahkan selain itu, akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih untuk membantu Kluivert di tim Merah Putih. Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Kemudian saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Pada debut tersebut, ada kemungkinan Kluivert ketambahan 4 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert? Yang pertama ada nama Ula Romeni yang sudah gencar dikabarkan akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Striker baru Oxford United ini memang diketahui sangat antusias ingin memperkuat timnas Merah Putih. Bahkan diketahui terlihat dalam tribun saat timnas melawan timnas Jepang. Kami sudah kalah oleh Jepang, apakah kamu masih yakin ingin membela timnas Indonesia? Lalu jawaban yang sangat mengejutkan, saya yakin dengan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan masuknya saya akan ada perubahan dalam skuad Garuda. Nah jadi itulah jawaban Ula Romeni yang tulus ingin membela Panji Merah Putih. Ula Romeni sendiri kabarnya saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga melawan Australia dan Bahrain. Jika tidak ada hambatan, kemungkinan besar pemain yang baru saja pindah dari FC Utrecht ke Oxford United ini akan menjalani debut perdananya pada Maret mendatang. Yang kedua ada nama striker Royal Antwerp Jairou Riedewald, pemain yang pernah membela klub Liga Inggris Crystal Palace, sedang dibujuk-bujuk oleh para netizen agar secepatnya gabung ke timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir sendiri telah memastikan bahwa Jairou Riedewald sudah masuk rencana pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Hal ini membuat peluang Jairou untuk bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret nanti terbuka lebar. Yang ketiga ada nama Jordi Weerman, pemain yang pernah mendapat tawaran dari Arsenal ini mengaku sudah menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret mendatang. Pemain yang kini berkiprah di Madura United tersebut punya peluang untuk lebih cepat menjalani naturalisasi karena sedang tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir ada nama Mauro Zilgera, pemain yang telah lama santer dikaitkan dengan timnas Indonesia ini, sudah dikonfirmasi tengah menjalani proses naturalisasi. Besar kemungkinan Mauro pun akan diikut sertakan jika proses naturalisasinya telah rampung. Apalagi, Indonesia kekurangan pemain di posisi striker. Mauro Zilgera mengungkapkan bakal segera datang ke Indonesia jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar. Maka ia akan menjadi nama terakhir yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin, jika Mauro beneran gabung timnas Indonesia, maka kita akan memiliki skuad yang komplit di setiap posisi. Bergabungnya Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain keturunan yang akan bergabung ke skuad timnas Indonesia.